Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin para jemaah, mari kita mulai kajian kita. Faslun fi ahkamil waqti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi min ulumil kitab. Faslun fi ahkamil waqti, bermulai di satu pasal di dalam menjelaskan masalah hukum-hukum wakaf. Wakaf itu adalah atau biasa disebut wakaf oleh kita. Wahwa dan wakaf itu lughatan secara bahasa al-habsu, artinya menahan. Jadi ditahan daripada sesuatu yang memang miliknya. Jadi udah sampai situ stop, ditahan. Namanya habsu, menahan. Wasar'an, dan menurut syariat, menurut agama, aturan agama, yang disebut dengan wakaf adalah habsu malin muayyanin qabilin linnaqli, yaitu menahan harta yang memang sudah ditentukan, yang qabilin linnaqli, yang menerima terhadap pengalihan, pemindahan, yumkinu, yang memungkinkan al-intifa'u, mengambil manfaat bihi terhadap itu harta yang ditentukan tadi, ya. Baik dilakukannya di sekarang ataupun yang masa yang akan datang, ma'a baqai aini, beserta masih tetap bentuk daripada bendanya itu sendiri, barang yang diwakafkan, walaupun pada masa yang pendek. Waqat tasarrufi, dan memutuskan tasarruf, penggunaan fihi di dalam itu harta yang diwakafkan, ala ayu tasarrufa, berdasarkan atau karena ditasarrufkan itu harta fi jihati khairin, pada arah kebaikan, takriban karena mendekatkan diri ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang masalah wakaf. Jadi wakaf artinya jenis harta yang sudah ditentukan, menahan harta yang sudah ditentukan, yang memang bisa diambil manfaatnya, ya, menerima daripada manfaat daripada menerima terhadap pengalihan dari pihak A ke pihak B, yang memungkinkan barang tersebut ada manfaatnya, beserta masih tetap barangnya, dan memutuskan atau tidak memilikinya lagi itu harta, ya, untuk penggunaan di dalam hal atau segi yang baik, diantaranya taqarruban itu, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau wakaf itu intinya menyerahkan barang, ngasih barang kepada orang lain, si A ngasih barang kepada orang lain, maka ketika sudah dikasih, maka barang tersebut si A sudah tidak memiliki lagi. Jadi sudah dihabsu, sudah ditahan, bahkan sudah dialihkan, yang menerima pengalihan. Yang tadinya milik si A jadi milik si B. Kemudian juga barang yang dikasih itu harus
menghasilkan manfaat. Ada manfaatnya. Dan manfaatnya itu harus tetap bendanya itu harus tetap ada. Jadi yang diambil manfaatnya, bendanya tetap harus ada. Seperti mewakafkan tanah, mewakafkan masjid, mewakafkan lain-lainnya lah, atau mewakafkan sesuatu hal yang bersifat sosial bisa saja. Ya, tahu tentang masalah ibadah. Cuma memang nanti ada bahasa taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada barang ya diwakafkan, tapi nggak ada manfaat ya nggak bisa disebut wakaf. Atau ada yang kedua, ada sih manfaatnya, cuma ketika dimanfaatkan barangnya habis, maka harus ada pengalihan dulu dari satu pihak, si pemilik barang memberikan barang tersebut kepada si A, kemudian si A mempergunakan barang tersebut, diambil manfaatnya, serta bendanya tetap utuh. Dan juga harus memang di jihad yang baik, bukan kepada yang haram, wakaf yang baik. Ya, bahkan di sini dengan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ada masalah siapa yang mewakafkan. Kalau tanpa ada taqarruban ilallahnya, bisa jadi orang non-muslim bisa mewakafkan tanah buat masjid. Orang non-muslim bisa mewakafkan tanah bangunan buat madrasah. Gitu, bisa saja. Kalau tadi bahasanya adalah jihadi khair, pada arah-arah kebaikan. Tapi ada yang mengatakan lagi syarat daripada taqarruban ilallah, syaratnya harus orang Islam. Nah, ini dua pendapat. Ya. Tapi ada yang mengatakan lebih luasnya lagi, intinya orang bukan Islam bisa mewakafkan kepada orang Islam. Wal waqfu wasartul waqifi, dan syarat di dalam masalah pewakafan, sihatu ibaratihi, yaitu sah daripada ucapannya. Ya, sah ucapannya karena bukan daripada mahjur. Wa ahliyatut tabarruki, dan juga dilakukan secara tanpa imbalan. Ya, jadi kalau dia sudah wakafan, ya udah tanpa ada bahasa imbalan. Pokoknya saya wakaf ini udah jadi wakaf. Harus ada imbalan ini itu, embel-embelnya enggak, ya udah. Karena memang hartanya udah bukan milik dia lagi, tapi milik orang lain. Tetapi hakikatnya harta yang diwakafkan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta sudah diwakafkan, jadi harus apa syaratnya? Syaratnya orang yang mewakafkan, wakif namanya, orang yang memberikan harta yang akan diwakafkan, si wakif harus benar-benar sah dalam ucapannya, dan memang dia melakukan tanpa ada imbalan. Maka terasa yang mewakafkan adalah anak kecil atau orang gila, ya, yang belum memang sadar dia mewakafkan. Wal waqfu jaizun, dan wakaf itu hukumnya jaiz, artinya boleh, sah, bahkan disunahkan. Ya, walaupun bahasanya jaiz, bahkan disunahkan untuk mewakafkan harta. Kenapa? Ya karena
Apabila meninggal seseorang, maka semua amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, yaitu sedekah yang terus ngalir. Bahasa sedekah yang terus ngalir, maka lebih tepatnya ditafsirkan para ulama intinya adalah harta wakaf. Kenapa? Ya walaupun dia udah meninggal, karena hartanya tetap utuh, manfaatnya jalan, maka yang lebih tepat sedekah jariyah kepada yang namanya wakaf. Ya kalau kita sedekah makanan atau apa ya, ketika makanannya habis ya habis begitu. Ya. Tapi kalau masalah barang wakaf mah terus selama barang itu masih ada. Nah, mewakafkan, cuma nanti bahasanya memang ngeri antara mewakafkan sama sedekah. Ya. Terutama nanti kita bahas tentang masalah masjid, ya. Tentang mewakafkan harta masjid, repot nanti. Tapi nanti kita bahas. Yang penting tentang yang di sini aja dulu. Itu jadi syaratnya boleh dengan apa wakaf itu? Pertama bisalah sati syarat itu dengan 3 syarat. Wabatu wafi ba'din nusi dan nasi di dalam sebagian redaksi yang lain. Wal waqfu jaizun, dan bermula wakaf itu hukumnya boleh. Walahu salah satu surutin, dia mempunyai 3 syarat. Apa syaratnya? Ahaduha, salah satu daripada syarat daripada wakaf, ayyakuna adalah ada al-mauqufu, barang yang diwakafkan, mimma itu termasuk barang atau benda yuntafa'u bihi, yang bisa diambil manfaatnya. Syaratnya yang bisa diambil manfaatnya ma'a baqai ainihi, beserta masih utuh barangnya. Itu namanya wakaf. Ya kalau wakaf lilit mah bahasanya ya manfaat mah manfaat buat nerangan, tapi setelah dipakai ternyata lilitnya habis, ya. Jadi kalau yang barangnya nggak utuh nggak bisa diwakafin. Manfaatnya ada, cuma barangnya habis. Larinya kemana ya? Sedekah gitu. Baik bendanya ya, benda yang memang ditentukan yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Syaratnya 1, bendanya harus menghasilkan manfaat dengan keadaan benda tersebut masih wayakuna, dan ada, hendaklah ada al-intifa'u, manfaatnya itu mubahan, hukumnya mubah. Artinya bukan sesuatu yang haram manfaatnya, tapi manfaatnya adalah sesuatu yang halal atau yang boleh. Maksudan, ya, lagi juga ada tujuannya, ada nilai, maksudnya mah ada nilai ekonominya lah, maksudnya bisa ada dimanfaatkan. Ya, manfaatnya harus manfaat yang baik, terutama paling tidak mudah gitu. Jangan sampai barang yang diwakafkan ada manfaat tapi manfaatnya jelek. Fala yasihu, maka tidak sah waktu alatillah, mewakafkan alat-alat permainan. Ya. Mewakafkan alat-alat permainan itu ya tidak sah.
darbukatin seperti darbuk. Darbuk itu kan apa? Darbuk itu biasanya alat musik ya, alat musik yang punya apa, satu ketutup kulit, satu lagi kagak. Cuma darbuk itu yang kagak tertutupnya lebih kecil dibanding itu darbuk. Ya kalau sekarang mah Marawi yang darbuknya namanya darbuk. Kemudian jumaro termasuk alat tiup kayak seruli, itu kan alat lain. Itu nggak sah diwakafkan karena nggak mubah. Mubah ini secara agama ya, kalau secara yang lain mah ada manfaatnya. Cuma masalah darbuk nantinya ada beberapa alat-alat musik. Ya, kita coba, kita sudah tahu tentang masalah perbedaan alat-alat musik berbeda. Kalau alat musik katakan pada dasarnya hukumnya mubah, cuma tergantung daripada penggunaannya. Cuma kalau darbuk itu orang dulu begitu sukanya dipakai buat maksiat. Maksiatnya apa? Artinya suka dipakai buat joget-joget, tapi yang joget perempuan agak pelannya dikit begitu. Ya, seruli ya banyak tentang hadis-hadis tasawuf itu begitu. Pokoknya kemanan setan. Cuma di sini dijelaskan lagi. Jadi dalam kitab tausiahnya mandi alat alawi muharramatun. Sesungguhnya alat-alat permainan itu adalah hukumnya haram. Tapi wajah tobuli seluruh beduk jenis yang kayak begitu ya, itu hukumnya jaizatun boleh. Cuma ila darbuk kecuali darbuk. Yang lain boleh, gendang ya boleh, beduk ya boleh. Pokoknya jenis kayak darbuknya ini yang nggak boleh. Ya kalau misal gendang mah kadang-kadang buat dua sisi keisi. Atau kalau kita beduk biasanya makan rada sama baik antara lubang sama itunya yang dikulitinnya. Biasanya di sini begitu. Semua jenis kayak beduk hukumnya boleh dipakai kecuali darbuk. Dan setiap alat tiup haramun illa nafirin. Ya, illa kecuali nafir. Nafir itu kayak jenis trompet. Ya, trompet atau kayak orang-orang kayak yang biasanya dari jenis-jenis kayak begitu boleh. Semua alat musik adalah haram kecuali jenisnya kayak trompet. Karena itu memang biasanya untuk sebagai penyemangat di dalam perang. Apalagi kalau perang kayak beduknya kayak gitu kan. Bahkan suka dipakai buat alat pernikahan misalnya yang lain. Nah ini masalah satu sisi doang kan, termasuk alat-alat permainan ya, lahun cuma main-main diwakafkan itu nggak sah. Walaupun ada manfaat, paling tidak manfaatnya juga secara agama. Ya kalau secara bukan agama mah, ya intinya mah, ya boleh-boleh aja kan, bocah pada suka kan gitu. Ya sekali lagi kalau ada pendapat yang lain mah boleh-boleh aja asal pemakaiannya. Ya kalau untuk yang baik-baik nanti masalah. Ya pokoknya alat musik kalau dipakai baik-baik nggak masalah. Apalagi misalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau biasa kita memakai buat baca maulid, sholawatan, ya. Itu alat yang diwakafkan, jadi nggak sah. Karena apa? Karena manfaatnya nggak mubah, nggak tertuju, nggak maksud. Wala waktu dirahimah
dan tidak sah mewakafkan duit dirham, tapi zinati untuk perhiasan. Ya karena manfaat duit dirham buat apa? Ya buat dijual, buat jual beli, gitu kan. Ya buat alat tukar, yang namanya duit, gitu kan. Gitu. Tapi ini mah buat apa? Buat perhiasan. Ya maksudnya apa? Duit cuma buat ditaruh, ya buat hiasan ditaruh gitu. Mewakafkan dirham gitu. Tapi tujuannya adalah untuk zina, untuk perhiasan. Sedangkan dirham kan manfaatnya kan gitu. Kita punya, saya nih wakafin duit berapa? 1 juta, tapi buat dipajang gitu maksudnya. Ya kalau ada dipajang ada manfaatnya kan? Ya kan duit mah manfaatnya mah buat buat beli apa-apa begitu, tapi tujuannya enggak maksud ya gitu, enggak tertuju dengan daripada penggunaan barang tersebut gitu. Nah, sampai situ ya. Nah, jadi kesimpulannya, jadi wakaf itu intinya menahan harta yang ditentukan, yang menerima terhadap pengalihan, yang harta tersebut bisa diambil manfaatnya, ya, manfaatnya mubah beserta barangnya tetap utuh, ya. Dan memutuskan tidak memilikinya lagi bagi orang yang mewakafkan itu atas jalan kebaikan, terutama taqarruban. Kenapa mendekatkan diri kepada Allah? Supaya nanti jadi amal jariah, amal yang terus mengalir. Karena memang barang itu manfaatnya terus jalan. Kemudian tadi syaratnya ada 3. Pertama, orang yang mewakafkan adalah orang yang pantas untuk memberikan wakaf. Maka nggak boleh anak kecil, orang tua tidak sah. Kemudian harus manfaatnya harus yang mubah, yang maksud. Nanti kita teruskan syarat yang ketiganya, wala yustarku anakmu. Ya Rasulullah